Kita akan bangkit berdiri semua, silakan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi ini. Mari kita akan siapkan hati kita untuk datang memuji dan menyembahnya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada pagi ini kami boleh ada di tempat ini. Di dalam rumah-Mu Tuhan. Biarlah Bapa kami mau menyiapkan hati kami dengan sungguh Tuhan. Supaya kami boleh Tuhan benar-benar menyembah-Mu dan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memimpin acara ini mulai awal sampai pada akhirnya Tuhan. Kami tahu, kami juga mengundang kuasa Roh Kudus untuk hadir di tempat ini. Biarlah Tuhan, Engkau saja akan memimpin ibadah ini. Kami serahkan semua acara ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami sudah menaikkan doa kami. Dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita kembali berkumpul di tempat ini untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita dikasih cuaca yang baik, kita dikasih kesehatan. Oleh karena itu kita siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Terima sukacita surga. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku.
Kita mau lebih semangat lagi memuji Tuhan. Kita nyatakan kasih Dia begitu besar. Sungguh nyata kasih-Mu. Indahnya pelangi, seterangnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai, Walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia. Kau menjaga kami selamanya Tuhan. menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senap hatiku hanyalah untuk-Mu. Indahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia. Kau menjaga kami Tuhan, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Kita katakan yang menyatakan kasih Dia besar. Kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata Tuhan, Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senap hatiku hanyalah untuk-Mu. nyata kasih-Mu Di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Genap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Amin. Saya silakan duduk. Jemaat saya silakan duduk. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Tuhan begitu besar saudara. Kasih Dia sungguh nyata. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada untuk kita. Sekalipun kita ada di dalam lembah yang kelam. Dia selalu ada untuk kita. Dan kita mau katakan
Kalau kita percaya, saya akan selalu percaya kepada janji-janji Tuhan saya. Karena Dia benar, saudara. Firman-Nya ya dan amin. Kami mau menyatakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisi. Sekalipun aku dalam lembah kelam, terima kasih Yesus, sebab Kau besertaku. sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Yesus. Sekalipun Aku dalam lembah kelam, ku tak inilah iman kami Tuhan. Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Kami nyatakan kami percaya Tuhan. Aku percaya. Kami percaya berkat-Mu atas kami melimpah Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Musik, mainkan lagu ini dengan lembut, singer nyanyikan lagu ini dengan lembut. Saya mau mengajak semua jemaat, kita renungkan kata tiap kata di dalam lagu ini. Dan kita nyatakan dalam hati kita kalau kita sepaham dengan kata-kata di lagu ini. Katakan kalau kita percaya, saudara. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Aku percaya. Terima kasih Yesus. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami percaya Tuhan, badai apapun Tuhan yang akan datang di dalam hidup kami Tuhan, kami percaya Tuhan Kau akan selalu beserta dengan kami Yesus. Engkau akan selalu menguatkan kami Tuhan. Seterpuruk apapun kami Tuhan, kami percaya Tuhan Kau akan mengangkat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dunia semakin jahat Tuhan. Kesusahan terjadi di mana-mana Yesus. Banyak saudara-saudara kami Tuhan yang terkena gempa, yang terkena banjir Tuhan. Saat ini Tuhan kami memohon kepadamu Yesus. Berikanlah mereka kekuatan Tuhan. Berikan mereka kekuatan Tuhan untuk menjalani ini semua Tuhan. Dan berikan mereka kepercayaan untuk mereka bisa bangkit Tuhan dari kesusahan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, kalau kami ada di dekat-Mu Tuhan Yesus, kami akan sanggup melakukan ini semua Tuhan. Kami sanggup melewati ini semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau Allah yang setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, berkatilah jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Apapun yang saat ini mereka gumulkan Tuhan Yesus. Apapun yang saat ini mereka meminta dari-Mu Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan memberikannya tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Aku percaya. Amen, Jesus. Berkat-Mu atasku melimpah. Bajikan Kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari pelayan Tuhan yang mengambil persembahan silakan maju ke depan. Kita akan berdoa sekali lagi untuk persembahan ini. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik. Bahkan terlebih baik bagi kami. Pada saat kami melayangkan pujian penyembahan kami Tuhan, Engkau hadir dan Engkau nyatakan diri-Mu ke dalam kami. Dan Engkau berkuasa atas hidup kami. Dan saat inilah Tuhan kami juga akan memberikan persembahan kepadamu ya Bapa. Berikan Tuhan dengan kerelaan hati kepada hati kami untuk memberikan dengan yang terbaik dengan ketulusan kami. Supaya tangan-tangan yang memberi, Engkau akan memberkati mereka. Dan juga tangan-tangan yang belum bisa memberi ya Bapa, Engkau juga berkati mereka. Supaya mereka belajar untuk memberi. Terima kasih Bapa. Kami serahkan persembahan kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap berdiri saudara. Ya, tetap berdiri. Karena kita mau nyanyikan ya lagu ini dengan gerakan badan kita ya. Yang tadi saya sudah bawakan ya. Dengan gambus dan kecapi. Saudara boleh bersyukur kepada Dia. Amin. Yes. Amin. Yuk bersorak bagi Dia. Amin. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan.
yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak gembira dari umat yang telah dimenangkan. Yuk kita bersorak pagi dia ya. Amin. Haleluya. Sekali lagi nyatakan dengan kamu. Amin. Mana gerakannya sekali lagi. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapan-Nya. Nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. Dari umat yang telah Haleluya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kota yang indah cerah, nampaklah bagi mata iman, rumah Bapa di sorga bakal, bagi orang yang sudah menang, indahnya saatnya kita jumpa di kota permai, indahnya saatnya kita jumpa di kota permai, dun di sana bersama teman, kita nyanyi pujian merdu, selamanya sentosa tentram, rasa duka terhapus penuh, indahnya saatnya kita jumpa di kota permai, indahnya saatnya kita jumpa di kota permai, para Bapa pemurah benar, kita patut bersyukur tetap, tiap hari kasih-Nya besar, hidup kita teriring berkat, indahnya saatnya kita jumpa di kota permai, indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih.
Kami diberi kesempatan untuk kembali datang menghadap tahta hadirat Tuhan. Kami sudah memuji, kami sudah menyanyi, kami sudah bersorak-sorai, meninggikan dan mengagungkan dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami mau seperti Maria yang duduk diam di bawah kaki-Mu untuk menerima sabda, untuk menerima firman, untuk menerima kebenaran firman-Mu yang sanggup mengubah kehidupan kami. Firman-Mu adalah kebenaran yang sanggup membebaskan hidup kami dan memerdekakan hidup kami. Berbicaralah Engkau ya Bapa, berfirmanlah Engkau kepada kami di tempat ini. Sucikan dan kuduskan kami semua pada pagi hari ini. Layakkan hamba Tuhan untuk menjadi saluran firman, menjadi penyampai firman menurut kehendak hati-Mu. Berfirmanlah Tuhan melalui lidah hamba-Mu. Roh Kudus berbicara dan ambil alih pemberitaan firman dari awal sampai selesai. Biarlah hanya kehendak Bapa, keinginan yang disampaikan Tuhan pada pagi hari ini kepada kami semua. Menurut kebutuhan, menurut keperluan kami masing-masing Tuhan. Roh Kudus bekerja di dalam hati kami. Roh Kudus membuka mata hati dan pengertian kami. Sehingga kami dapat mengerti setiap firman Tuhan yang kami baca. Kami boleh menangkap isi hati-Mu ya Bapa pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau mau singkapkan firman-Mu, kebenaran-Mu Tuhan. Kau buka mata hati kami, buka telinga kami Tuhan. Supaya Tuhan kami mengerti apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, puji Tuhan. Terima kasih saya diberikan kesempatan kembali. Kitab Matius 21 ayat 16. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Engkau telah menyediakan puji-pujian. Dalam Mazmur 8 ayat 3, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan. Jadi tema firman Tuhan yang kita dengar pada pagi ini adalah, puji-pujian adalah dasar kekuatan bagi orang yang percaya. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu. Untuk membungkam musuh dan pendendam. Untuk membungkam artinya menutup mulut iblis. Ketika Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, dia dilarang berdoa. Tetapi Daniel lebih takut kepada keputusan Tuhan. Dia lebih takut kepada Tuhan daripada keputusan raja. Sekalipun dilarang berdoa, diberi ancaman yang cukup mengerikan masuk ke dalam gua singa. Dia tetap taat dan tunduk kepada apa yang Tuhan inginkan. Dia tetap menaikkan doa 1 hari 3 kali. Hasilnya adalah bukan mukjizat, tapi hasilnya Daniel harus masuk ke dalam gua singa. Dan singa itu adalah singa-singa yang sangat-sangat kelaparan. Tetapi terjadi keajaiban saudara. Ketika Daniel tetap berdoa, ketika Daniel tetap taat dan takut akan Tuhan, di situ Tuhan menyatakan kuasanya sampai anak-anak sekolah minggu tahu Daniel di dalam gua singa. Apa yang terjadi? Tuhan mengatup mulut singa-singa yang lapar. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego, mereka lebih tunduk, lebih taat, lebih takut akan Tuhan. Dan harus terpaksa melawan kehendak raja untuk menyembah patung buatan Raja Nebukadnezar. Resikonya adalah dimasukkan ke dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali lebih panas. Apa yang dikatakan Sadrak, Mesak, Abednego? Sekalipun Allah yang kami sembah tidak menolong kami, tidak menyelamatkan kami, kami tidak akan menyembah patung buatan raja. Mereka punya komitmen, mereka punya satu keputusan untuk lebih takut, lebih menghormati, lebih taat kepada Tuhan daripada perintah-perintah raja sekalipun. Dan hasilnya adalah Tuhan menyatakan mukjizatnya di dalam dapur api. Ketika 3 orang dimasukkan ke dalam dapur api
Yang terlihat ada 4. Satu lagi seperti muka dewa di hadapan orang-orang fasih. Mereka menyaksikan kuasa dan mukjizat Tuhan. Ketika umat Tuhan, ketika orang-orang percaya lebih takut, lebih komitmen, konsisten dengan panggilan, konsisten dengan apa yang Tuhan mau. Di situ Tuhan akan menyatakan mukjizatnya dan orang-orang dunia akan melihat kemuliaan dan kebesaran Tuhan di dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak, Tuhan sudah menyediakan puji-pujian. Dan pujian-pujian itu menghadirkan kuasa Tuhan. Di dalam puji-pujian ada kekuatan. Tuhan letakkan dasar kekuatan. Karena lawan Tuhan. Daud katakan, Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Saudara, firman Tuhan katakan, orang yang percaya, orang yang takut Tuhan tidak akan dipermalukan. Sekalipun iblis mau menyerang, iblis mau menelanjangi, iblis mau menghancurkan. Tetapi ketika kuasa Allah ada dalam kehidupan kita, iblis tidak punya kuasa apapun dalam kehidupan orang-orang yang hidupnya ada puji-pujian, ada penyembahan, ada penghormatan, ada kekaguman, ada pengagungan akan Tuhan. Dalam Mazmur katakan, beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan gentar. Takut di sini bukan katakan yang negatif. Takut itu menceritakan tentang satu penghormatan. Takut akan Tuhan itu ada satu gambaran kita hormat, kita kagum, kita tunduk. Kita benar-benar mengagumi hadirat Tuhan. Karena jelas-jelas Yesus katakan, apabila ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Yang hadir tengah-tengah kita pada pagi hari ini melebihi seorang raja di dunia, Presiden Jokowi, saudara. Jika mata rohani kita dibuka, saudara, seperti hambanya Elia. Dia melihat pasukan kuda malaikat, kereta api, dan hamba Elia katakan, yang menyertai kita lebih banyak daripada roh-roh jahat yang menyertai orang-orang dunia. Kalau Tuhan membuka mata kita, kita akan melihat begitu banyak pasukan malaikat di tengah-tengah kita. Karena tempat ini penuh dengan hadirat Tuhan. Ibadah kita tidak berarti apa-apa. Ibadah kita mati. Ibadah kami kita tidak berarti jika tanpa kehadiran Roh Allah. Tetapi saudara, apabila kita menaikkan puji-pujian dan penyembahan dengan sungguh-sungguh, saudara, mungkin kiri dan kanan saudara tidak merasakan hadirat Tuhan. Mungkin mereka tidak merasakan apa-apa. Mereka datang kering dan pulang kering. Tetapi kita dapat menikmati kesejukan lewat kehadiran Allah. Seperti satu lagu katakan, bila Roh Allah di tengah-tengah kita, akan terjadi sesuatu. Kita dapat menikmati hadirat Allah lewat satu kesejukan, lewat satu kedamaian, lewat satu ketenangan, saudara. Di situ hadirat Tuhan kita bisa rasakan. Telah kau letakkan dasar-dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh. Jadi pujian adalah dasar kekuatan orang percaya. Dalam kitab Yohanes katakan 4:23. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa. Ketika kita memanggil Allah kita Bapa, artinya kita mengenal siapa Allah kita. Kalau saudara belum mengenal Tuhan yang benar, jangan pernah panggil Bapa. Saudara, saya percaya pada pagi hari ini kita punya Bapa di dunia. Firman Tuhan katakan jika Bapa di dunia tahu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, terlebih Bapa yang di sorga. Ada amin? Penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa.
Allah yang kita kenal, Tuhan yang kita kenal. Sebab dalam kitab Yohanes 1 katakan, barang siapa yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan, maka mereka akan diberi kuasa, diberi kedudukan untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi status kita pada pagi hari ini adalah anak-anak Allah, pewaris kerajaan surga, anak-anak raja. Jadi mental kita harus mental anak raja. Bukan mental anak jalanan, bukan mentalnya pengamen, bukan mental preman, tapi mental anak-anak raja. Tapi punya hati seorang hamba. Yesus adalah raja, tetapi dia mengambil rupa seorang hamba. Penyembah yang benar itu bukan berarti kita nyanyi dengan tim musik yang lengkap, suara yang luar biasa menggelegar, bukan saudara. Penyembah-penyembah benar adalah penyembah-penyembah yang mengenal siapa Tuhan yang dia sembah. Tanpa pengenalan yang sejati akan Tuhan, manusia tidak akan memiliki penyembahan dan ketundukan yang sejati. Tanpa memiliki pengenalan yang sejati. Bagaimana supaya kita bisa mengenal? Kita harus punya kerinduan. Kita harus menghampiri. Kita harus mencari. Kita harus datang kepada Tuhan. Bukan Tuhan yang mengejar kita, siapa kita. Saya ingat tahun 92 bulan Juli 17 Agustus 92 saya terima Tuhan dan terima baptisan air. Waktu itu saya masih SMA dan pakai rok SMA. Ketika saya percaya Tuhan, saya terima Tuhan, saya mengalami cinta mula-mula. Saya gak tahu pagi ini apakah saudara pernah mengalami first love. Yang pernah pacaran pernah mengalami first love. Cowok-cowok first love punya tabungan celengan dibongkar semua untuk apa? Untuk nembak sang wanita yang dia inginkan. Dia beli kembang, mungkin beli balon, mungkin beli coklat, mungkin ajak makan yang romantis. Berapapun dia bayar untuk mendapatkan pujaan hati sang perempuan, betul? Sang perempuan juga waktu mengalami cinta mula-mula, dia sering beli baju, make up, minyak wangi. Dia dandanin dirinya apa untuk bertemu dengan sang pujaan hati. Kalau ngapel bilang jam 7, jam 6 udah nongkrong depan pintu menanti. Sekalipun perempuan ini dalam dandannya lama tapi tetap sabar menunggu, tidak ada caci maki. Kalau udah menikah lain lagi. Yang jawab pria-pria. Kalau tunggu istri sedandan mandi lama, apa yang bapak-bapak lakukan, apa mau nanti dengan sabar atau langsung cepetan gak? Si perempuan, si sang istri lagi pasang bulu mata, tiba-tiba bulu matanya copot, rontok ya kan. Ya kan bedaknya Alisa satu naik satu turun, kenapa? Karena dengar suara klakson, karena suami gak sabar. Suami-suami inget dong waktu lagi cinta pertama dengan istrimu ya kan. Senyum aja, jalan dipegangin terus. Ya kan ada batu disengkat, minggir-minggir nih calon gue mau lewat gitu kan. Lihat di mall. Saudara saya suka perhatiin mall orang pacaran itu, aduh mesranya saudara digandengin sang perempuan. Dirangkul, kadang-kadang dua-dua rangkul-rangkulan sambil sun-sunan cium-cium di dalam lift dan udah gak ada malu-malunya lagi. Romantis banget. Kemudian pemandangan yang kedua saya melihat ibu-ibu bawa dua anak laki-lakinya, suaminya jalan di depan. Istrinya pegangin anak ngejar-ngejar suaminya. Ini benar saya lihat di mall. Suaminya jalan pegangin handphone, sang istri di belakang pegangin anak, gendong anak, ngejar suaminya di depan. Harus suaminya di belakang jagain istrinya dong, ini suami di depan. Karena kan dia gak bawa beban. Sang istri udah gede badannya karena udah melahirkan, bawa anak 2. Bawa tas lagi, si suami cuma pegang handphone, nah itu yang terjadi. Nah kita gak bicara setelah menikah, tapi kita ngomong yang cinta pertama. Waktu saya mengenal Tuhan tahun 92, itu benar-benar saya mengalami cinta mula-mula yang sangat-sangat hebat. Sampai hari ini. 92 mengalami cinta mula-mula sampai hari ini. Dalam kitab Wahyu katakan, kita jangan tinggalkan kasih mula-mula kita. Saya ingat pulang sekolah, langsung masuk kamar, langsung berdoa, langsung menyembah. Mama saya teriak-teriak dari luar. Pulang sekolah udah berisik, udah bahasa roh. Waktu itu saya belum dibaptis Roh Kudus.
Cuma gaya-gayaan, kepengen bahasa roh dibuat-buat. Saya merasa kalau bahasa roh itu kayak rasanya rohani. Doa Selasa bahasa roh rohani. Sampai suatu saat waktu doa Selasa, saya kesaksian sedikit doa Selasa, saya bahasa roh. Kalau roh palsu, bahasa roh palsu, satu, indikasinya lehernya pegel, capek. Kedua pikirannya melayang-layang. Ih gue keren lu, gue hebat lu, gue bahasa roh lu. Om Timothy mondar-mandir matanya setengah lihat. Ada yang mondar-mandir depan mata, yang Om Timothy mondar-mandir. Saya ingat banget. Gue bahasa roh. Saya kan gak tahu itu bahasa roh apa enggak gitu kan. Tiba-tiba satu orang tante di samping nubuat. Jangan tiru-tiru karena tante sebelah itu memang suaranya kenceng gitu kan. Kalau misalnya tante Hani yang nubuatan mungkin lemah lembut. Atau tante Fable nubuatan mungkin lemah lembut karena bahasanya lemah lembut. Nah kok orang Batak yang nubuatan, orang Batak gitu kan kenceng suaranya, atau orang Medan kayak saya gitu kan. Ngomong baik-baik pun kayak orang marah-marah gitu kan. Jangan begitu, aku gak suka, jangan tiru-tiru, minta, aku kasih, jangan tiru-tiru, aku tidak suka. Kaget langsung saya geter, saya seperti ditampar, ada teman saya di samping, saya langsung peluk teman saya nangis, saya ketakutan, enggak tenang, itu nubuat bukan buat kamu. Tapi gue tahu itu buat gue gitu kan. Akhirnya saya gak berani lagi pakai gaya-gaya bahasa roh seolah-olah kayak rohani. Saya berdoa hanya menyembah dalam 1 tahun saya dibaptis Roh Kudus di dalam kamar rumah saya. Setiap pulang sekolah saya berdoa, saya menyembah. Sampai waktu kita lulusan SMA kita ke Bali saudara. Kita wisata ke Bali, semua teman-teman mereka malam-malam mereka ke clubbing. Semua teman-teman kami itu pergi jalan-jalan, kita berempat. Teman saya cewek 2, cowok 2, kita berempat hanya di kamar, pagi, siang, malam di kamar. Kerjanya apa? Ambil gitar, nyanyi, menyembah, nyanyi, menyembah. Lagunya semua lagu rohani saudara. Itu cinta mula-mula. Saudara yang mengalami cinta mula-mula, semua tentang dia, ya enggak? Buka dompet, ada dia. Masuk kamar mandi, ada dia. Masuk kamar, ada dia. Lihat ke tembok, lihat mukanya. Betul enggak? Ayo, pria-pria yang jatuh cinta. Di mana-mana lihat, asal jangan lihat cewek lain, lihat muka dia. Gawat ya kan? Kayaknya falling in love itu indah banget. Entar lagi jalan, senyum-senyum sendiri. Bukan yang ketawa, lain kalau ketawa sama senyum beda. Senyum rasanya ada sesuatu yang manis-manis gitu loh. Ada sesuatu yang rasanya aduh kayaknya ini banget ya, so sweet banget ya gitu. Itu cinta mula-mula. Karena saya pernah ngerasain saudara. Rasanya happy. Rasanya kalau dunia runtuh kita tetap gak tergoyahkan. Walau 1000 rebah di sisi kanan kiri aku tetap berdiri karena dia gitu kan. Sekalipun bokeh ada duit, yuk kita makan bakso juga enak. Atau gak makan kita cuma nongkrong minum teh manis aja pun udah nikmat. Yang penting ada si dia. Asal yang perempuan mengerti, ini lagi tanggung bulan makan es teh manis dulu ya. Sama Indomie, ya gak apa-apa mas. Gitu. Itu berarti cewek yang baik. Kalau ceweknya makan Indomie, begitu marah-marah ya udah putusin aja. Berarti dia gak bisa terima keadaan. Tapi sini gak ada. Tanpa pengenalan yang sejati akan Tuhan, manusia tidak akan memiliki penyembahan dan ketundukan yang sejati. Manusia tidak mungkin bertindak sesuai dengan jalan Tuhan, takut Tuhan atau menjauhi kejahatan. Saudara tahu gak hasilnya apa? Ketika saya mengalami cinta mula-mula, setiap masuk kamar berdoa. Sampai malam tidur berdoa. Sampai saya punya ponakan yang udah sekarang udah jadi guru di sekolah internasional. Sampai kalau berdoa tuh nih nyuruh saya berdoa. Dia berdoa waktu dia masih setahun atau masih 1 tahun, dia ikut saya berdoa. Pokoknya itu hari-hari saya itu selalu penuh dengan doa. Hasilnya apa? Hasilnya itu adalah kehidupan saya diubah. Yang tadi yang ngomong kotor gak ada lawannya. Saudara tahu gak ngomong kotor gak ada lawannya? Yang ngomong kotor gak ada lawannya. Kalau bohong gak ada saingannya. Kalau merancangan kebohongan nomor 1. Nipu orang hebat. Mencuri luar biasa. Pokoknya nakalnya saya tuh gak ketulungan deh. Kalau uang babe di samping gitu, lihat babe pulang ngelirik itu, ada kantong di situ, udah malam-malam tidur bergerilya. Tangan udah mulai bergerilya, korek sana, korek sini ada duit gak? Saudara mungkin gak mengalami seperti saya kan? Buka kasur, angkat kasur, cari uang, itu saya dulu. Itu saya dulu saudara. Ngeri banget kalau dipikir-pikir. Pokoknya sebentar duit habis di rumah, tapi duit orang, duit rumah ya bukan duit orang.
uang itu rasanya gak sikat, itu gatel, rasanya belum nubuat, belum digenapi gitu. Itu kalau bohong itu kayak lingkaran setan, gak bisa keluar. Bohong 1, bohong 2 supaya gak ketahuan, bohong 3, bohong 4, akhirnya pusing sendiri, keder sendiri. Tapi ketika saya ada di dalam Kristus, saya mengalami cinta mula-mula. Saya punya hubungan fellowship yang intim dengan Tuhan. Pagi-pagi jam 3 apa yang saya lakukan? Saya mau belajar seperti Yesus berjalan di atas air. Yesus berjalan di atas air jam 3 pagi. Di situ jam 3 pagi saya selalu terbangun, ambil Alkitab, baca, garis, tulis, rumah, baca firman tengah pagi. Hasilnya adalah hidup saya benar-benar diubah. Dan orang-orang sekeliling saya di rumah saya bisa melihat perubahan hidup yang sangat dahsyat. Sehingga sampai hari ini saya bersaksi kepada orang-orang. Saya ajak orang ke gereja bukan menjanjikan berkat, tapi Tuhan sanggup mengubah hidupmu. Tuhan sanggup mengubah hidupmu. Orang tua tidak bisa mengubah hidup anak-anakmu. Anak-anak tidak bisa mengubah orang tuamu. Tapi Tuhan bisa mengubah kehidupan kita dengan sekejap. Di situ omongan kotor, ngomong kasar, gak ada lagi, gak tahu kan mana. Sampai tahun 93 saya jadi guru, udah mulai ngajar 93. Tidak ada satu kata bego kamu ya, saya marahin murid bego. Atau ada kata sial, tidak ada. 92 bertobat, langsung terjun melayani mengajar sekolah minggu. Siapa yang saya ajari? Murid-murid saya. Saya kumpulin anak-anak les saya di situ, saya ngajar. Dan kalau murid saya ada satu temannya yang ngomong sial, bu, tuh si itu ngomong sial, bagi mereka tuh sial tuh kasar. Jadi anak-anak murid saya tuh tidak ada satupun yang ngomong kasar, memang gak ada. Karena memang gurunya gak pernah ada kata kasar. Dan di rumah saya pun gak ada omongan kotor di anak-anak saya. Kalau di luar saya gak tahu. Tapi di rumah itu gak ada kata kotor, gak ada kata binatang. Di situ Tuhan mengubah hidup saya dengan dahsyat, dengan sekejap. Jadi kalau orang bilang berubah pelan-pelan lah, yang rokok berhenti pelan-pelan. Ya proses lah, enggak pakai proses. Untuk hal-hal yang urgent, ya dong kita mau jadi saksi Tuhan gimana kalau masih ada kata kotor. Contohnya masih lata. Masih ada yang lata ngomong kotor. Nah coba saudara lata di gereja keluar kata kotor, bukan yang memalukan. Kalau lata di pasar masih bisa diketahui sama mas-mas tukang ikan. Nah kalau lata di gereja, terus lagi salamin temen, lagi salamin tamu. Toto lata ada yang jatuh gitu kan. Terus keluar kata kotor, saudara bayangkan apa yang terjadi. Itu kan urgent, itu harus diubah Tuhan. Ketika saudara mau melayani Tuhan, ketika saudara rindu melayani Tuhan, di situ Tuhan akan ubah kita, tetapi kita harus ada fellowship dengan Tuhan. Saya nggak tahu seberapa banyak yang rindu melayani Tuhan, saya nggak tahu. Tapi yang rindu melayani Tuhan, sebelum melayani Tuhan, kita harus hidup kita diubah dahulu. Supaya apa? Hidup kita memancarkan kebaikan Bapa, kemuliaan Tuhan. Jadi itu bukan hasil kekuatan kita. Ketika saya pulang sekolah, berdoa, menyembah, di situ Tuhan mengubah hidup saya dengan cepat. Sehingga yang mama saya yang tadi saya kesaksian yang ngamuk, marah kalau ke gereja. Bangun pagi, lu ke gereja gak tak? Bangun ke gereja. Yang bekas sembahyang ini sembayangan dipisahin. Ini buat si Rita yang gak makan bekas sembahyang. Itu saya dihormati di rumah. Pokoknya makanan sembahyang sebelum sembahyangnya saya dipisahin dulu buah-buah ini buat si Rita. Sampai hari ini saudara, sampai hari ini papa saya kalau ngomong nanti warisan cuman lu yang gua kasih, yang lain enggak. Itu saya gak tahu kenapa. Di mana-mana papa mama saya selalu bilang anak 4 yang tumbuh cuma 1. Itu kesaksian dari papa mama saya sama semua orang. Anak nggak usah banyak-banyak, cukup 1 yang penting tumbuh dan berbuah kata papa saya. Bagaimana kita bisa jadi saksi? Ya kita harus diubah oleh Tuhan. Bagaimana diubah? Menyembah dalam roh. Memuji itu dengan roh. Bukan berarti kita nyanyi hebat di gereja. Kita nyanyinya keren di gereja. Tapi di luar kita nyanyi lagu dunia. Itu bukan menyembah dalam roh. Di gereja kita semangat memuji Tuhan. Tapi kita suka lagu dunia di luar. Memuji dengan segenap hati. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati atau full, penuh. Udah penuh. Mengasihi Tuhan atau kita mengasihi pacar kita lah contohnya. Atau suami istri kita. Udah full. Contoh Sofyan deh dengan Lia. Kan tadi kan ini.
Kalau hatinya Sofyan udah full dengan Lia, nggak ada bisa diisi lagi oleh wanita lain. Sekalipun secantik apapun, nggak ada saingan dengan istri saya. Kalau suami mengasihi istri segenap hati, udah nggak ada luang sedikit pun buat yang lain. Atau istri udah cintanya sama suami full, nggak ada lagi luang lain untuk pria yang lain. Demikian hadap kita sama Tuhan. Kalau kita sudah penuh hati kita segenap hati gimana sih? Kepenuhan Tuhan. Udah penuh itu gak ada ruangan lagi. Gak bisa diisi makin penuh. Diisi makin penuh. Gak ada lagi kosong. Jadi kalau orang yang hatinya masih kosong artinya masih hidup di dalam duniawi. Firman Tuhan katakan janganlah engkau serupa seperti duniawi. Lagunya masih lagu duniawi. Cara pakaiannya masih duniawi. Yang bolong sana bolong sini maksudnya ya kan. Kalau duniawi masih sopan is okay. Kalau pakai baju berenang ya nggak apa-apa di kolam renang, jangan pakai baju berenang di mall. Jangan terbalik. Berenang pakai celana panjang, pakai jaket ya aneh saudara. Kita harus tahu tempatnya di mana kita ada. Jangan kita serupa dengan duniawi artinya apa? Cara pikir kita, perkataan kita, sikap kita. Gak bisa dibedain, lu anak Tuhan atau orang dunia gak bisa bedain. Menyembah di dalam roh, memulai dengan roh, baru kebenaran. Jadi saya gak mau khotbah tentang dosa, gak bisa. Jangan, gak akan bisa. Rasul Paulus katakan apa yang aku benci, itu yang aku lakukan, itulah dosa. Dosa itu gak bisa ditengking dengan perkataan. Lu jangan ya anak kita, lu awas ya. Mami gak mau lihat ya. Lu jangan begitu di depan kita, dia enggak. Tapi di luar. Lu jangan rokok ya. Awas kalau papi lihat. Papi tampar mulut kamu sampai berdarah. Dia enggak ngerokok di depan papinya, tapi di belakang. Kalau kita ajar jangan. Akhirnya jemaat yang masih ngerokok mereka udah gak bisa datang lagi. Kenapa? Karena penuh dengan kata jangan. Tetapi saudara saya mengajarkan apa yang saya dapat. Ketika hidup kita dimulai dengan kerinduan, kehausan, kasih akan Tuhan sepenuh hati. Kita bisa menyembah karena kita mengenal siapa Bapa kita. Kita memulai dengan roh. Saudara tahu enggak? Bagaimana saudara tahu saudara masih hidup dalam roh atau daging? Lagi duduk di gereja. Apa yang saudara pikirkan? Ayam goreng? Habis ini ke Ancol, habis ini ke Kota Tua, habis ini ke mall, makan apa ya? Di rumah gimana ya? Anak-anak bagaimana? Nah itu masih kedagingan. Tapi kalau bangun pagi, yang kita renungkan firman. Waktu khotbah fokus dengan firman. Waktu nyanyi fokus dengan setiap kalimat demi kalimat, fokus dengan setiap ayat-ayat itu loh. Kalau kita nyanyikan ada kayak tadi, dengan gambus, dengan kecapi kita renungkan, oh iya Daud seperti itu ya. Tuhan berperang menggantikan mereka, renungkan. Orang yang hidup dalam kedagingan memikirkan hal-hal yang dari daging. Percabulan, kata kotor di sini gak ada saya yakin. Kata kotor, gimana caranya gue bisa dapat cuan, gimana caranya gue bisa sikut dia, gimana caranya gue bisa jatuhkan dia. Orang yang hidup dalam kedagingan memikirkan hal-hal yang daging. Tetapi orang yang hidup oleh roh memikirkan hal yang dari roh-roh. Mikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan di duniawi. Dia gak pikirin khawatir, takut, besok makan apa ya, ntar bagaimana ya, ntar anak gue gimana ya, gak sekolah gimana ya, gak punya uang gimana ya, enggak. Dia berserah penuh sama Tuhan. Karena firman Tuhan katakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang akan memelihara engkau. Dia pegang janji Tuhan. Serahkan segala perbuatanmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluruskan jalan-jalanmu. Serahkan perbuatan kita sama Tuhan. Jujur di hadapan Tuhan seperti Daud. Daud akui semua dosa di hadapan Tuhan. Gak ada yang satu pun Daud sembunyikan di hadapan Tuhan. Saudara gak usah ceritakan dosa saudara ke temanmu, bocor saudara. Dosa cukup kamu tahu sama Tuhan dan setan yang tahu. Kalau setan lihat ya. Kalau setan dalam pikiranmu, setan gak bisa tahu dosamu dalam pikiran. You punya dosa gak perlu cerita ke orang. Bocor saudara. Cukup dosamu Tuhan yang tahu.
Supaya apa? Supaya nggak timbul kerusuhan dalam hidupmu. Karena banyak orang yang senang di atas penderitaan orang, susah di atas kesenangan orang. Ini manusia akhir zaman. Iri lihat orang senang lihat orang susah. Tapi jemaat sini gak ada. Itu orang dunia, saudara. Orang yang hidup di luar Kristus, orang yang ada luar Kristus, itu mereka seperti itu. Yang hatinya masih bengkok. Yang penuh dengan iri hati, penuh dengan hal-hal yang gak baik. Tapi orang yang hidup di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam dia, firman Tuhan katakan berbuah banyak. Jadi bukan karena kebenaran kita, bukan. Tuhan yang ubah. Tuhan yang bikin baru hidup kita. Rokok berhenti sendiri, mabok. Asal kita punya rindu, kehausan. Iman tanpa perbuatan mati. Saudara percaya tapi saudara gak bertindak, gak melangkah dengan iman. Saudara percaya tapi saudara tidak mau bangun pagi untuk ke gereja. Saudara percaya tapi saudara tidak mau bangun pagi untuk berdoa menyembah. Saudara hanya jadi orang-orang yang percaya Kristen KTP tetapi tidak ada gaya hidup orang-orang yang takut Tuhan. Daud itu hebat saudara. Daud mendapat julukan kekasih Allah, itu Daud. Sampai Yesus keturunan Daud. Saya pelajari tentang Daud saudara. Daud itu keren banget. Daud dalam kitab Mazmur katakan, dia tidak akan membiarkan tertidur kalau dia belum menyediakan tempat buat Tuhan di hati dia. Kira-kira garis besarnya begitu. Dia tidak akan membaringkan tubuhnya tidur kalau belum ada penyembahan. Kalau belum ada hadirat Tuhan di dalam hatinya. Dalam kitab Mazmur katakan, pada pagi Tuhan memerintahkan kasih setianya, pada malam hari menaikkan pujian, penyembahan dan syukur. Itu yang benar. Pagi Tuhan sudah berkati kita, malam masa tinggal tidur, ngorok, tidak berdoa. Pagi-pagi buta, Daud sudah bangun, Daud sudah mempersembahkan persembahan buat Tuhan. Daud sudah mempersembahkan pujian penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Di situ Daud bukan berarti nggak jatuh dalam dosa, Daud jatuh dalam dosa. Tetapi dari keturunan Daud lahir Yesus. Tata kerajaannya nggak pindah ke yang lain. Oh udah dosa. Jabatan pindah ke lain. Oh udah dosa. Tahtanya pindah. Tidak saudara. Karena Tuhan melihat hati. Karena Tuhan melihat hati. Saudara, kita hidup benar bukan karena kebenaran kita. Tetapi Tuhan yang mengubah. Asal kita mau melangkah dengan iman. Kalau cuma percaya, nggak apa-apalah. Online aja di rumah. Banyak orang yang cuma online, apa benar online? Tetapi alangkah indahnya waktu kita ada dalam ibadah. Saya punya pikiran gini, kan ada ibadah kedua. Saya udah bilang nih, dalam hati, Tuhan aku ibadah yang kedua aja deh. Karena ibadah dua itu enak banget. Saya merasakan hadirat Tuhan di ibadah kedua itu rasanya itu aduh tenang banget. Coba deh, coba hadir ibadah kedua. Ibadah 2 kali jangan takut saudara, kan udah. Makan aja mau 3 piring, 4 piring, betul enggak? Coba makan sepuasnya beno peceng gak mau rugi, betul gak? Tunggu bertahap dulu, tunggu kentut dulu, tunggu ke WC dulu, tunggu 1 jam turun dulu, makan lagi, betul gak? Gak mau rugi kan? Tenang dulu, tarik napas, kalau perlu ke WC muntahin dulu, masukin lagi daging yang banyak. Ya kan? Gak cukup 1 piring kan healthy, maunya 4 piring kan kurus-kurus makannya banyak nih. Tapi kalau makan mau banyak kok gereja itu kok sekali itu 2 kali rasanya gue rugi banget. Persembahan lagi hitung-hitungan, ongkos hitung-hitungan. No, pendeta Harman di belakang dari Karawaci loh. Karawaci, Serpong. Pak Sami dari Karawaci. Ya ampun kita yang masih di Pondok Tua mah cuma jalan kaki gak pakai ongkos. Pak Sami Noya dari Karawaci. Pendeta Harman dari Serpong. Itu tol 2 kali ya, atau sekali. Belum bensin. Pagi datang, sore datang. Rita juga, pagi datang, sore datang. Gak cukup makan sekali. Orang yang haus itu rasanya minum lagi. Orang yang doyan minum itu sehat tahu. Orang yang doyan makan juga sehat, tapi makannya kira-kira. Jangan banyak-banyak, makan dikit-dikit aja, yang penting nikmat di mulut. Kok ibadah sekali rasanya tuh udah cukup. Kalau nyanyi,
Kalau nyanyi itu luar biasa. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan. Lebih baik berdiri di ambang pintu gerbang Tuhan daripada berdiri di rumah orang fasik. Tapi banyak anak Tuhan yang senang kumpul-kumpul. Lagi di mana? Kumpul di rumah teman. Ngapain? Nongkrong. Ngapain? Ngomongin orang. Ngapain? Minum-minum, makan-makan, foto-foto, selfie. Itu mah banyak yang suka. Apalagi ibu-ibu di sana di Muara Karang. Ibu-ibu sosialita. Anak saya bilang, mami kayak gini dong ibu-ibu sosialita. Kumpul-kumpul. Anak muda kalah sama ibu-ibu sosialita. Pakai bajunya seragam. Jeans putih, sepatu skate. Anak muda kalah. Rambut pada mekar-mekar. Dandan medok. Panggil fotografer. Foto, mejeng, pasang status, keren. Itu orang dunia. Saking saya kepengen seperti itu, saya pernah cobain sekali. Cobain sekali aja. Kayak gini jadi ibu-ibu sosialita. Karena saya gak pernah mau ikut kumpul. Si Rita mah kok gak diajak? Ya iya kamu gak pernah bisa, sibuk mulu. Kalau ada ulang tahun kumpul, join. Lebih mahal saudara, kumpul-kumpul itu juga bayar. Kita makan dikit, dia makan banyak yang cuan dia. Terakhir waktu masih COVID itu setelah saya sakit, itu saya sempat kumpul-kumpul karena guru senam saya ulang tahun. Ikutlah pengen coba-cobain lah kumpul sama ibu sosialita, foto-foto gitu kan. Terus saya kan gak bisa makan banyak. Mereka pesen bir, pesen banyak makan. Saya cuma pesen sedikit doang gak bisa makan. Kita yang bayar, bagi rata. Saya masih ingat udah bayar rata, saya sok pinter. Udah pakai kartu kredit gue aja, kumpul. Ternyata kelolos satu orang. Tuhan tegur nih. Kita makan dikit, dia makan banyak cuan dia makannya kuat, kita yang kena bayar. Udah gak mau lagi, rugi. Mendingan kita buat pelayanan, kasih makan anak-anak gereja. Daripada kita kasih makan mak-mak sosialita yang kaya-kaya, udah kaya, bagi rata lagi. 200.000. Kalau kita makan itu makan sepuasnya, misalnya kita makan yang daging-daging itu cuma no peceng, makan sampai perut bengkak-bengkak. Ini makan spaghetti dikit sama lemon tea, bayar no peceng. Pantesan pada nafsu makannya, saya kan belum pengalaman ya kan. Lain kali kalau makan saya gak mau rugi. Saya pesen aja yang banyak. Nah itu, kalau kita di rumah Tuhan kok kita hitung-hitungan di sini gak ada. Apalagi anak-anak saya PPK itu keren datang semua ibadah kedua ya. Semangat, Kamis datang, Minggu pagi datang, Minggu sore datang. Hebat anak-anak saya. Jadi puji-pujian menghadirkan kehadiran Tuhan. Perhatikan. Mendatangkan pemulihan. Hadirat Tuhan mendatangkan kekuatan. Kekuatan untuk membungkam, menutup mulutnya musuh. Puji-pujian menghadirkan hadirat Tuhan. Puji-pujian itu menghadirkan kekuatan. Puji-pujian menghancurkan musuh. Puji-pujian membebaskan. Puji-pujian itu memulihkan. Puji-pujian memperbaharui. Puji-pujian mengusir roh jahat. Contoh. Buka 1 Samuel 10 ayat 5 tolong. Engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di situ dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan, perhatikan, kayak tadi lagu tadi kan. Yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, kecapi. Mau apain mereka bawa alat-alat musik? Pasti untuk memuji Tuhan ya kan. Mereka mengorbankan sesuatu buat Tuhan dan mereka menaikkan puji-pujian. Lanjut ayat ke-6. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan dan berubah menjadi manusia yang lain. Beri kemuliaan Tuhan. Apa yang lemah dipilih Allah untuk mempermalukan yang kuat. Apa yang tidak terpandang dipilih Allah. Apa yang tidak berarti dipilih Allah. Di situ Tuhan akan
Tuhan mengubah kehidupan kita menjadi manusia yang lain, disitulah tampak kemuliaan Tuhan. Dia kan gak sekolah, kok bisa? Dia kan padahal orang yang gak terpandang, kok bisa? Disitulah, di dalam kelemahan kula, kata Rasul Paulus, nyata kuasa Tuhan. Rasul Paulus orang pintar, saudara. Dia orang Farisi, dia ngerti Taurat. Tetapi dia ketika dia menyampaikan firman Tuhan, dia katakan, aku datang kepadamu dengan takut dan gentar. Saya juga sama. Aku datang kepadamu dengan takut dan gentar. Dan memberitakan Injil bukan dengan hikmat manusia. Dia pintar. Dia pintar khotbah. Tetapi dia katakan dia tidak melayani dengan hikmat manusia, tetapi dengan hikmat Allah. Supaya iman jemaat, iman yang dengar itu tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi bergantung kepada kekuatan Allah. Saul dengan sekejap diubah menjadi manusia lain. Kalau kita pelajari, Saul itu orangnya pemalu. Kenapa? Dia orang rendah hati, gak sombong. Ketika Saul itu mau diurapi pakai minyak, mau diurapi Samuel, semua saudara-saudara sudah keluar. Tahu gak Saul ngumpet di mana? Saul itu sembunyi di belakang tong-tong. Dia ngumpet. Dia udah dapat penglihat, dia udah ngalamin ini loh. Dia mengalami roh Tuhan berkuasa atas dia seperti nabi, tapi dia gak umbar. Dia gak cerita ke orang tuanya, dia simpan. Dia simpan dalam hatinya. Lu tahu gak? Gue udah kepenuhan nih. Roh Tuhan bicara sama gue nih. Gue bisa seperti nabi loh. Gue bisa nubuatan loh. Gue khotbah hebat. Gue jadi WL keren. Gue main musik juga gak ada saingannya. Tidak. Saul diam. Waktu mau diurapi jadi raja, dia sembunyi. Itu menceritakan Daud, Saul seorang yang merasa bukan siapa-siapa. Dia itu orang yang bukan siapa-siapa. Karena secara tubuh itu dia tinggi, ganteng, keren. Tapi dia pemalu. Dia tuh rendah hati. Dia itu gak ngumbar. Dia gak show. Karena dia diubah. Bayangkan manusia lain. Dari bukan siapa-siapa, Tuhan ubah dia menjadi seorang raja. Beri kemuliaan buat Tuhan dong. Tuhan pilih Saul menjadi raja pertama Israel. Roh Tuhan mengubah kehidupan seorang. Siapa di sini mau diubah menjadi manusia yang lain? Datang Selasa, saudara. Selasa doa yang paling oke. Kalau ada doa semalaman Jumat itu doa saat-saat yang paling luar biasa sekalipun capek. Tidur cuma 2 jam. Efeknya itu dahsyat, saudara. Setiap bicara sama orang firman yang keluar, setiap ngomong sama orang rasanya powerful. Selasa datang doa, saudara. Saudara mau terima berkat. Saudara mau diubah. Saudara mau jadi manusia yang lain. Saudara mau pelayanan berkualitas. Saudara mau jadi orang yang luar biasa. Tetapi saudara tidak mau berkorban. Pengorbanan. Korban itu sesuatu yang rugi, sakit, gak enak. Saudara, doa itu gak enak. Anak STT coba dari jam 6 nongkrong sampai jam 9, 3 jam. Coba berani naik ke atas. Kak Destrin ya udah pengen ayo ya kan. 3 jam. Kalau saya datang masih 7:30, 8 kurang. Tapi saya berusaha boy 7:30 udah harus nyampe. Karena kalau kerja di rumah, kerja tanggung. Telat juga jam 8. Kalau udah jam 8 lewat rasanya saya udah gak mau datang. Kenapa? Rasanya gak enak hati, masih doa cuma berapa menit ya kan. Roh Allah mengubah kehidupan orang kedua. Roh Allah mengusir roh jahat. Perhatikan. Waktu Saul tidak menjaga hatinya. Dia tidak taat. Dia mulai sombong. Dia merasa hebat. Ketika dia tidak taat, roh Tuhan mundur dari dia. Dengar. Saudara, kalau mau hidup kita diubah,
Dan punya keberanian buat nginjil saudara. Aduh saya kalau suruh masuk ke orang suruh penginjilan mah soal kecil saudara. Gak ada roh ketakutan, gak ada. Takut siapa aja saudara, saya berani samperin, saya berani ceritakan tentang Yesus. Siapapun dia saudara. Karena Roh Kudus itu roh yang memberikan keberanian. Kalau ada roh ketakutan, aduh kan takut deh. Aduh masukin salib minta dirampok. Aduh masukin Alkitab nanti dibakar. Aduh saya diangkot saudara, angkot. Saya senang naik angkot. Di angkot itu saya nyanyi saudara. Kalau mereka turun angkot kan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Bismillah saudara. Saya haleluya dalam nama haleluya. Orang teriak lata, monyet-monyet. Kalau saya haleluya. Yesus. Kalau saya lata saya teriak Yesus. Kepotong Yesus. Karena penuh. Ketika Saul penuh, dia perang menang, gak pernah kalah, itu yang hebat. Tapi ketika roh Tuhan undur, kalau hati kita kosong, akan ada satu roh yang lain masuk. Dalam kitab Matius katakan, ketika kita bertobat, ada satu roh jahat yang keluar, karena roh Tuhan mau masuk. Roh-roh yang gak berkenan keluar. Ketika roh Tuhan di dalam ini kosong, yang dulu mundur, dia bolak-balik loh. Sofyan udah isi gak? Masih ada isinya gak? Masih ada roh Tuhan gak? Kosong. Dia ajak 7 roh yang lebih jahat. Sehingga keadaan orang ini jahatnya 7 kali lipat. Sudah kalau jadi orang jahat itu sangat memalukan. Jadi orang jahat itu sangat tidak enak. Gak enak di pemandangan Tuhan dan gak enak di pemandangan manusia dan gak enak di pemandangan masyarakat. Nama baik lebih berharga daripada minyak yang mahal. Sampai diomongin orang, lu tahu gak tuh? Setan aja kalah jahat sama dia. Lu tahu gak sih? Dia ke gereja tapi ngomong gede. Lu tahu gak dia ke gereja? Tukang ngomongin orang. Lu tahu gak dia ke gereja? Hatinya penuh kepahitan. Itu Saul roh Tuhan mundur. Kemudian roh jahat yang daripada Allah di situ katakan artinya roh yang diizinkan, roh jahat diizinkan Tuhan untuk masuk ke dalam Saul. Jadi kalau roh jahat mau masuk ke seorang dia mesti izin dulu sama Tuhan. Seperti ingat gak Ayub? Waktu malaikat menghadap Tuhan ada roh jahat juga menghampiri. Izin boleh gak? Menguji si Ayub. Kalau Tuhan izinkan silakan, kalau Tuhan tidak izinkan gak akan terjadi. Kita lihat 1 Samuel 16 dan 14. Roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat dan daripada Tuhan. Jadi semua roh-roh jahat berada di bawah kuasa kontrol Tuhan. Ketika Saul tidak lagi taat pada Tuhan, roh Tuhan mundur. Roh Tuhan tidak lagi bersama dengan Saul. Dalam hidupnya tidak ada lagi hadirat Tuhan, maka kehadiran iblis dan roh-roh jahat. Dalam 1 Samuel 18-14 katakan, tetapi roh Tuhan itu pindah ke Daud. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Kalau roh Tuhan ada penuh dalam hidupan kita, Tuhan menyertai setiap apapun yang kita kerjakan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kerja apapun Tuhan jadikan berhasil. Kerja apa saja. Asal sesuatu yang memuliakan Tuhan. Sesuatu yang berguna. Daud berhasil di segala perjalanannya. Daud perang menang sebab Tuhan yang berperang buat Daud. Sebab Tuhan menyertai Daud. Saudara baca tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa. Mereka semua dimulai dengan roh. Mereka jadi orang hebat dimulai dengan roh. Dalam 2 Korintus 3:17 katakan, sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh di situ ada roh, ada kemerdekaan.
Roh mengubah kehidupan orang, satu. Dua, roh Allah mengusir roh jahat. Tiga, roh Tuhan memerdekakan. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Merdeka dari budak dosa. Merdeka dari kutuk dosa. Merdeka dari penghukuman. Merdekakan dari rasa bersalah. Merdekakan dari kepahitan. Merdeka dari kebencian. Kemerdekaan dari kesakitan. Dari ketakutan, kematian dan semua hal-hal yang gak baik. Merdeka. Seperti satu pujian katakan, sekarang saya sudah bebas. Saya sudah bebas. Apakah saudara sudah bebas? Kalau saudara masih terikat, artinya saudara harus lebih dekat lagi kepada Tuhan. Bangun hubungan dekat dengan Tuhan. Kemudian roh Tuhan juga membebaskan belenggunya Silas Paulus. Membuka pintu penjara. Roh Tuhan juga menghancurkan tembok Yeriko. Roh Tuhan tidak bisa terpisah dengan pujian penyembahan. Penyembahan yang seperti apa? Penyembahan yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Kebenaran berbicara tentang gaya hidup. Roh Tuhan memberikan kemenangan, membuka jalan, membelah laut Yordan, membelah laut Teberau. Roh Tuhan membebaskan belenggunya Silas dan Saulus dan Paulus. Membuka pintu-pintu penjara, membuka jalan. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lain, saudara. Pujian penyembahan yang berkenan kepada Tuhan menghadirkan hadirat Tuhan. Nanti saya akan lanjut, tapi nanti saudara akan lanjut. Tentang tabut Allah. Tabut Allah adalah simbol kehadiran Tuhan. Ini hebat sekali saudara, hebat sekali. Tabut perjanjian Tuhan itu hebat. Bukan berarti tabutnya, bukan karena petinya. Tabut perjanjian itu menghadirkan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan dan puji-pujian itu gak bisa dipisahkan. Ketika tabut perjanjian dibawa, itu disertai dengan puji-pujian. Disertai dengan sorak-sorak yang luar biasa dari orang-orang Israel. Saudara, sedikit terakhir. Saya ringkas aja gak baca. Ini tabut perjanjian, saya baca, saya telusuri itu sangat luar biasa. Tabut Allah itu adalah simbol kehadiran Tuhan. Tempat Tuhan hadir berbicara kepada umat Israel. Ketika tabut perjanjian dibawa itu mereka perang menang. Pokoknya tabut perjanjian itu sampai orang takut. Musuh-musuh kalau dilihat tabut perjanjian, waduh kacau, mereka bawa tabut, waduh kacau. Tuhan itu menyertai mereka, itu orang dunia pun tahu. Luar biasa saudara. Luar biasa. Satu contoh dari Daud. Ketika tabut perjanjian dibawa masuk ke Yerusalem. Selama pemerintahan Saul, tabut perjanjian gak pernah, selalu diabaikan. Yang Raja Saul lakukan adalah kemakmuran lah, peperangan lah, politik. Pokoknya itu yang disibukkan. Tabut Allah itu dibiarkan. Disembunyikan, diabaikan. Tapi waktu Daud jadi raja, tabut perjanjian dibawa masuk ke Yerusalem. Dibawa, dipelihara, dirawat, diberikan tempat penghormatan. Apa yang terjadi? Ketika tabut perjanjian Allah dibawa masuk ke Yerusalem, ditaruh di tempat yang terhormat, apa yang Daud lakukan? Apa yang Daud lakukan? Boleh kita baca nggak biar lebih enak gitu? 2 Samuel 6 ayat 5. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung dan ceracap. Ini mereka menyambut hadirnya kehadiran Allah. Ayat 14. Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, ia berbaju efod dari kain lenan. Baju efod itu bajunya orang budak. Ketika Daud menari-nari di depan Tuhan dengan sekuat tenaga, ia menanggalkan jubah rajanya. Dia menanggal jubah itu kan ada menggambarkan tentang profesi, polisi pakai baju polisi, hakim, itu baju jubah. Saya renungkan jubah itu apa? Jubah itu satu kehormatan gitu. Wah, polisi nih, oh ini tentara nih, ini presiden nih, ini dokter nih, ini hakim nih, ini bukjasa, ini Pak Lurah. Kan kita kenal dari jubahnya kan. Kita di sini ini orang kaya, orang yang gak punya duit itu, oh bajunya dari mana nih? Tasnya Hermes. Oh berarti orang kaya. Oh mobil BMW, baju ya.
Ini Daud menanggalkan jubahnya, dia memakai baju efod, bajunya budak. Daud dan seluruh orang Israel mengangkat tabut Tuhan dengan diiringi dengan sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut masuk ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di depan Tuhan. Sebab itu dia memandang rendah dalam hatinya. Kemudian 20, betapa orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari itu di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya lebih terhormat pada hari ini, seperti orang hina dan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisikan ayahmu dengan segenap keluargamu, menunjukkan aku sebagai raja atas umat Tuhan yakni orang Israel. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama budak-budak perempuan yang kau katakan bersama itu, merekalah aku mau dihormati. Waktu tabut perjanjian, itu di depan budak-budak itu harus menari-nari buat Tuhan. Daud mengambil posisi seorang budak. Dia telanjangi, dia buka jubahnya, dia pakai baju budak dan dia ada di barisan budak-budak, hamba-hamba. Di situ dia dipandang rendah oleh istrinya dan istri dihukum Tuhan. Dia menari, meloncat-loncat, bahkan dia bilang dia akan lebih gila lagi buat Tuhan. Dia mau ada di barisan budak-budak. Aku mau dihormati di antara budak-budak. Bukankah Yesus juga melakukan itu? Tuhan itu Daud. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Tetapi dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Waktu kita menyanyi buat Tuhan, masih jaim? Aduh, make up saya nanti luntur. Sepatu saya nanti rusak. Baju saya. Malu, masa gue jingkrak-jingkrak. Gue kan ini pejabat, gue ini kan direktur. Masa gue mesti jaim dikit dong. Lihat Daud, penyembahan yang luar biasa. Rendah hati, mengosongkan dirinya, tidak menganggap dirinya siapa-siapa di hadapan Tuhan. Mengosongkan dirinya, mengambil jubahnya budak. Rendahkan dirinya untuk menari, memuji, menyembah Tuhan. Itulah penyembahan yang benar, itulah pujian yang benar. Tidak disertai dengan keangkuhan, tidak disertai dengan gua ini siapa. Masa gua harus begini? Dia rendahkan dirinya. Masa sih Selasa doa gue mesti duduk di lantai. Gue gak pernah duduk di lantai. Banyak nyamuk. Enggak saudara. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Dia sungguh indah. Yes, thank you. Terima kasih Tuhan. Hari ini kita belajar seperti Daud. Dalam pujian penyembahan. Daud jadikan gaya hidup di dalam pujian. Sehingga dia mendapat tempat. Ruang rahasia. Daud masuk ke dalam ruang rahasia, itu ruang hati Tuhan. Daud berhasil masuk ke dalam ruang rahasia. Ruang hati Allah yang tidak ada seorang pun bisa memasukinya. Tetapi Daud berhasil masuk ke dalam ruang hatinya Allah. Dan Daud memberikan teladan bagaimana kita bisa masuk ke dalam ruang hatinya Allah. Masuk ke dalam ruang hadirat Allah. Masuk ke dalam hati Allah. Masuk ke dalam baitnya Allah. Kita naikkan satu pujian dari dasar hati kita, memuji dan menyembah dalam roh dan kebenaran. Dia sungguh indah. Katakan. Dia Yesus. Dia ajaib. Dia mulia. Dia dari dasar hati. Mari kita naikkan pujian dan menyenangkan hati Tuhan. Cinta daku. Perhatikan ayat demi ayat, kata demi kata. Ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya dan selamat. Hormat, pujian,
Tuhan kami. Terimalah hormat kami, terimalah syukur kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus, terima kasih. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat namamu, yang ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau sungguh indah, tiada taranya. Ayo kita ungkapkan hati kita, kasih kita kepada Tuhan dan pujian ini. Ungkapkan kekagumanmu, kehormatanmu. Ungkapkan kasihmu kepada Tuhan dan pujian ini. Untuk dimengerti lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu, haleluya. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya. Mulia, mulia, dan berkuat. Ku kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Haleluya. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak. Amin. Haleluya. Haleluya, Kau Allah yang layak kami puji. Kami kagum, kami hormat. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum. Haleluya. Haleluya. Salam, saudara-saudaraku. Kita akan mengangkat persembahan kedua. Tadi kita sudah dikenyangkan oleh Ibu Rita, oleh firman Tuhan. Sekarang kita akan mengangkat persembahan yang kedua untuk memuliakan, membesarkan kerajaan Bapa di GSJ Mangga 2. Sebelumnya kita berdoa dulu. Haleluya. Bapak di dalam surga, hamba mengucap syukur dan terima kasih untuk persembahan ini yang kedua Bapak, untuk memuliakan, melebarkan, meluaskan kerajaan Bapak di tempat ini Bapak. Haleluya. Berikanlah Bapak kesehatan, kesembuhan semuanya. Baik pun yang memberi dan tidak, yang belum bisa memberi, berkatilah semuanya Bapak. Haleluya. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Kita mau belajar nyanyi bahasa. Bahasa dari negara kita, Indonesia. Bahasa Jawa. Karena kita ini orang Jawa. Haleluya. Sace aku ndere Gusti, uripku sanca diberkahi, hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang marangi.
saja aku nderek Gusti, uripku sanca diberkahi, atiku ayam tentrem, atiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang marengi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Saja aku nderek Gusti, uripku sanca diberkahi, atiku ayam tentrem, atiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang marengi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Terima kasih semuanya atas persembahannya. Tuhan memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Indah Indonesia ini dengan berbagai-bagai suku bangsa, bahasa. Kita bersyukur ya, kita tinggal di Indonesia. Ya, jangan merasa bangga kalau kita tinggal di luar negeri ya, misalnya seperti Amerika segala. Nggak aman. Nggak ada tempat yang aman di dalam dunia ini ya. Puji Tuhan, kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita telah meresapi semuanya. Dan kita tahu yang tadi bawa firman Tuhan adalah ibu guru ya. Jadi dia mengajar kita ya. Jadi kita jangan merasa kecewa, bilang aduh lama banget ini, jam berapa ini? Ya nggak usah. Kita bersyukur kita telah dikuatkan melalui firman Tuhan. Dan tetap menggunakan masker waktu kita turun di bawah supaya kita tidak didenda mungkin ya. Itu protokol kesehatan kita. Walaupun kita udah divaksin, kita tetap pergunakan masker kita ya. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menghadap kepada Tuhan untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Haleluya, haleluya, bagi anak domba yang haleluya, haleluya, bagi anak raja berkuasa selamanya, berkuasa selamanya. Haleluya, haleluya,
Bapa di dalam surga, pada akhir dari ibadah ini, kami mengucap syukur karena Engkau sangat luar biasa bagi kami. Kami telah mendengar kebenaran firman-Mu yang dibawakan oleh hamba-Mu. Biarlah Engkau mau tolong Tuhan, Ibu Rita supaya tetap setia mengiring kepada Tuhan. Dan Engkau mau berkati akan semua yang dilakukannya Tuhan. Dan banyak memenangkan jiwa untuk kerajaan-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau mau tolong Tuhan, berkati akan keluarganya juga Tuhan. Mari Bapak, Engkau tolong bagi kami semua yang telah hadir pada pagi ini. Dan yang telah membuka hati untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami boleh menerima berkat yang indah. Dan kami percaya Tuhan, kami boleh dirubahkan kehidupan kami. Dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru. Waktu kami datang, kami tidak sama lagi waktu kami pulang. Tapi kami telah menerima berkat yang indah daripada Engkau Tuhan. Engkau juga menolong Tuhan untuk hamba-Mu yang sedang sakit. Om Paul Tuhan, Engkau lah yang memberikan kekuatan Tuhan. Dan biarlah Tuhan kehendak-Mu lah yang jadi. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk Ibu Suwarti yang juga sakit Tuhan. Engkau juga memberikan kekuatan yang baru selalu. Dan Engkau akan memberikan kelegaan dari segala sakit penyakitnya. Dan pulihkan Tuhan. Dan masih ada banyak lagi yang lain Tuhan, yang hamba-Mu tidak mengetahui, yang tidak hadir pada pagi ini, kemungkinan mereka dalam keadaan yang sakit Tuhan. Engkau juga telah melihat mereka. Kami tahu Engkau selalu mata-Mu memandang kepada anak-anak-Mu. Mari Tuhan, Engkau sekali lagi dengan kuasa-Mu menyembuhkan. Dalam nama Yesus, Engkau menyembuhkan mereka yang sakit Tuhan. Dan biarlah Tuhan, sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Engkau tetap menyertai kami. Karena kuasa-Mu akan tetap mengikuti kami. Karena Engkau adalah Allah yang Immanuel. Kami percaya Engkau menyertai kami. Biarlah kita semua yang percaya sekarang akan mengangkat tangan kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Pada akhirnya, biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan tinggal tetap mulai hari ini sampai Engkau datang kembali menjemput kami di awan-awan dan mengangkat kami untuk tinggal bersama-sama dengan Engkau. Puji Tuhan. Biarlah kita semua yang percaya mengatakan, amin, amin.